Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal lebih jauh ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal Hilalusi Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 163 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad belajar di daerahnya, kemudian pindah ke Syam, Hijaz, dan Yaman, serta belajar langsung dari Sufyan bin Uyainah dan Imam Syafi'i selama beliau tinggal di Baghdad. Imam Syafi'i pernah berkata tentang siapa tentang Imam Ibnu Hanbal. Imam Syafi'i berkata, "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak menjumpai di sana orang yang lebih takwa, orang yang lebih zuhud, waro, dan lebih pandai dari Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad bin Hanbal telah banyak meriwayatkan hadis dari para ahli yang termasuk gurunya juga. Di antara mereka adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau juga banyak menulis kitab sehingga konon kitabnya mencapai 12 muatan kendaraan. Dan di antara kitab beliau yang terbesar adalah Al-Musnad Al-Kabir atau sekarang dikenal dengan Musnad Ahmad, yang disebut-sebut sebagai kitab terbaik dari segi kedudukan dan kritikannya. Beliau tidak sembarangan dalam menempatkan hadis dan hanya memasukkan hadis-hadis yang memiliki tingkat hujjah yang sangat kuat. Dan beliau juga telah menyeleksi 750.000 hadis. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam. Terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820, Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah, terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut akan menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Dawud pun mengatakan, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Imam Ahmad bin Hanbal menyebut perkara dunia. Pada tahun 813 hingga 833, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Seorang khalifah yang terpengaruh saat itu pemikirannya oleh Mu'tazilah. Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan peran rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah untuk memahami Allah. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah bahwa meyakini Al-Quran itu
adalah makhluk, bukan kalamullah. Dan Khalifah Ma'mun berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua orang di kerajaannya, termasuk kepada para ulama. Banyak ulama yang sudah dieksekusi hukuman mati. Imam Syafi'i memilih pergi ke Mesir untuk melarikan diri daripada dibunuh dan tidak bisa mengajar lagi. Dan ketika itu ada penasihat Imam Ahmad bilang seperti ini, "Ya Ahmad, Anda ini imamnya orang banyak, jangan sampai mati. Lebih baik bilang Al-Quran itu makhluk, yang penting selamat." Dalam Al-Quran juga dikatakan, "Wala tulku biaidikum ilat tahlukah." Penasihatnya ini orang pintar. Allah berfirman untuk tidak menjatuhkan diri di dalam kehancuran. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada penasihatnya, "Wahai penasihat, jika saya menjawab bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka lihatlah, orang yang ada di sekitar Khalifah Ma'mun itu akan ada ribuan orang mencatatnya bahwa Imam Ahmad menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Apakah saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk hanya demi keselamatan satu orang yang bernama Ahmad?" Kemudian penasehatnya mulai kebingungan dan dia pun menjawab, "Wahai Ahmad, jangan sampai Anda menyesatkan mereka." Akhirnya Imam Ahmad memilih mati daripada harus menyesatkan banyak orang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan Imam Ahmad bertemu dengan seorang pencuri. Dan pencurinya itu lucu. Tiba-tiba pencuri ini bilang seperti ini, "Ya Ahmad, engkau ini katanya orang terkenal, orang yang hebat, bahkan disebut sebagai orang yang sangat alim." Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Ya, orang-orang memang beranggapan seperti itu kepadaku." Kemudian si pencuri ini pun mulai menasihati Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, saya ini pencuri. Saya sudah tidak terhitung dipukuli oleh orang bahkan ribuan kali. Tapi saya tetap bertahan kalau saya ini bukan pencuri. Demi berbohong saja, saya sanggup bertahan ribuan cambukan." Kemudian si pencuri ini pun mulai menasihati Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, saya ini pencuri. Saya sudah tidak terhitung disiksa orang, dipukuli oleh orang, bahkan ribuan kali saya dipukuli. Tapi saya tetap bertahan kalau saya ini bukan pencuri. Demi berbohong saja, saya sanggup bertahan ribuan cambukan. Kamu demi kebenaran, kenapa harus tidak kuat bertahan?" Setelah mendengar perkataan si pencuri itu, Imam Ahmad tambah semangat dan yakin menerima hukuman dari sang khalifah. Kata Imam Ahmad, "Pencuri saja berani bertahan demi kebatilan, kenapa saya tidak bertahan demi kebenaran?" Singkat cerita, Imam Ahmad pun dihukum, diikat kakinya oleh 2 ekor unta yang ditarik saling berlawanan, dan Imam Ahmad pun seketika pingsan. Ketika sudah sadar, disiksa lagi dan terus-menerus seperti itu berkali-kali. Namanya kekasih Allah, setelah dihukum berhari-hari, selisih 3 hari khalifahnya mati dan kemudian diganti dengan khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad. Saking menghormatinya, Imam Ahmad pun diberikan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, yaitu dengan diberi jabatan dan gaji yang sangat besar. Kemudian Imam Ahmad pun menangis, "Ya Allah, apakah seperti ini engkau memperlakukan kekasihmu?" Dan akhirnya Imam Ahmad pun menolak tawaran tersebut. Dan Imam Ahmad pun kembali di penjara karena menolak penghormatan tersebut. Demikianlah kisah singkat ulama besar
yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.